warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Cahyo Mamanto dari kelas B5 PGSD. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ITS. Di dalam konsep dasar ITS itu terdapat kedudukan ilmu sosial dalam ilmu. Kedudukan ilmu sosial dalam ilmu terdapat pengertian fakta, konsep, dan generalisasi. Pengertian fakta adalah hal yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya. Yang kedua, pengertian konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Yang kedua, ada konsep dasar sejarah. Yang pertama, sejarah pada dasarnya berkenan dengan 3 aspek. Yang pertama, konsep perubahan. Yang kedua, konsep waktu. Yang ketiga, konsep kontinuitas. Yang kedua, manfaat dan tujuan mempelajari sejarah. Yang pertama, kegunaan inspiratif. Sejarah berguna untuk memberikan inspiratif atau pemikiran. Yang kedua, kegunaan rekreatif. Situs-situs sejarah dan persejarahan dari samping kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata. Yang ketiga, ada konsep dasar ekonomi dan koperasi. Konsep-konsep dasar dalam mempelajari ekonomi dan koperasi adalah: yang pertama, perencanaan permintaan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, keuntungan ekonomi. Konsep-konsep dasar dalam mempelajari ekonomi dan koperasi. Yang pertama, ada karangan sumber daya. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terbatas. Yang keempat, konsumsi, produksi, dan distribusi. Yang keempat, ada konsep dasar antropologi dan psikologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan kerajaannya. Contoh konsep antropologi yaitu kekayaan. Yang kedua, evolusi. Yang ketiga, daerah budaya. Yang kedua, hubungan antropologi dan psikologi. Hal itu tampak karena dalam psikologi pada hakikatnya mempelajari perilaku manusia dan proses-proses mentalnya. Yang ketiga, pengertian psikologi. Psikologi dari perkataan Yunani yang artinya Jawa dan Inggris, yang artinya ilmu pengetahuan. 5. Keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada di dalam suatu proses komunikasi. Yang kedua, keterampilan menguji generalisasi. Setiap generalisasi yang telah disusun dan dikembangkan masih perlu diuji kebenaran dan kebasahannya. Yang kedua, keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Yang pertama, ada keterampilan memperoleh informasi. Yang kedua, keterampilan menganalisis informasi. Yang ketiga, keterampilan menyajikan informasi. Yang keempat, keterampilan memanfaatkan informasi. Yang keenam, individu, keluarga, dan masyarakat. Individu adalah seorang manusia yang tidak memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makanan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Masyarakat merupakan kesatuan sosial yang ikatan kasih sayang yang erat. Yang ketujuh, kemajemukan agama, ras, dan etnik.
Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama karena ia tidak sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama lain. Dan kedua, kemajemukan ras. Dilihat dari sudut biologis, manusia merupakan suatu spesies tunggal. Hal ini berarti suatu populasi interbreeding yang berasal dari sumber yang satu. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.